Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh memulai hari kita dengan mengambil waktu untuk berdoa dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan maka dari itu sebelum kita memulai doa pagi kita pada Sabtu ini, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh menyertai kami dari istirahat malam kami, dan untuk sampai kami bisa bangun pagi hari ini semua hanya anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang sebelum memulai aktivitas kami. Kami datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Kau yang menolong, Kau yang berbicara kepada setiap dari kami, sehingga firman Tuhan bukan saja berlalu begitu saja, tapi firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selama 1 minggu ini kita sudah belajar tentang kemenangan Kristus dan apatisme manusia. Dan bahkan kalau kita melihat dari 1 minggu ini, dari Senin sampai Jumat, kita sudah melihat dan merenungkan kembali bagaimana kemenangan Kristus yang seharusnya menjadi kekuatan kita, dan sehingga apatisme atau rasa-rasa cuek itu seharusnya sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang kepedulian Kristus dan juga apatisme manusia sebagai sebuah refleksi bagi kita sebagai orang-orang Kristen ketika kita kembali melihat bagaimana karya Kristus di dalam hidup kita. Sebelum itu mari kita membaca Alkitab kita. Saya akan membacakan dari Filipi pasalnya yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang keenam yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sikap apatisme, kita pasti berpikir bahwa saya tidak perlu berbuat banyak karena yang saya lakukan pun pasti tidak ada gunanya, seperti itu ya. Akhirnya karena pikiran seperti itu, kita memilih untuk berdiam diri dan juga membuat kita melihat kehidupan kita itu hanya tinggal dilewati begitu saja. Toh apa yang saya perbuat juga tidak akan ada dampaknya, seperti itu ya. Namun saudara, dari ayat yang kita baca, kita melihat bagaimana perasaan itu bukanlah perasaan yang harusnya kita validasi. Apatisme atau rasa cuek itu seharusnya adalah hal yang bertentangan dengan natur kita yang sudah katanya dimenangkan oleh Kristus. Namun saudara, jika kita benar-benar anak Tuhan, kita sebenarnya bisa melihat bahwa Kristus pun tidak sekali-kali berpikir demikian, saudara. Jika kita berpikir untuk memvalidasi apatisme kita berpikir kayak usaha kita sia-sialah, saya sudah berusaha sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, namun toh hasilnya nihil. Saudara, bayangkan jika hal itu menjadi pemikiran Kristus. Bayangkan ketika kita melihat Kristus itu melihat dunia, dia akan berpikir seperti itu juga mungkin. Bagaimana dunia ini sudah begitu rusak, rasanya sia-sia kalau Kristus datang dan menyelamatkan dunia. Karena dunia sudah begitu jatuh dalam dosa. Bahkan sejak zaman dahulu, zaman perjanjian lama, kita bisa lihat Allah sudah menyatakan dirinya kepada umat manusia, tapi seringkali dan selalu gagal. Jika Kristus menggunakan cara berpikir kita yang apatisme tadi, tentu Kristus tidak akan repot-repot untuk datang ke dalam dunia dan mati buat kita semua di tempat ini. Saudara sekalian, dunia yang mungkin bagi kita tidak tertolong ini, jika Kristus tidak peduli dengan kita dan lebih melihat bagaimana usaha yang sudah dilakukan itu seperti seolah tanda kutip sia-sia, tentu pasti Kristus tidak akan pernah mau mati di kayu salib. Namun saudara, karena kasihnya yang begitu besar untuk kita, dia rela, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya yang Filipi, bahwa dia telah mengosongkan dirinya
Dan walaupun dalam rupa Allah, ia memilih untuk datang ke dalam dunia dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu milik yang harus dipertahankan. Saudara, bayangkan seorang Allah rela meninggalkan tempat yang nyaman, surga itu, hak dia dan status dia sebagai Allah untuk dia tidak utamakan, tapi dia rela mengambil wujud manusia untuk menyelamatkan kita yang sebenarnya kita yang tidak layak itu. Saudara, betapa besarnya karunia Allah dan anugerah Allah yang harusnya kita bisa lihat. Jadi kita sebagai anak-anaknya yang seharusnya sudah dimenangkan oleh kuasa kemenangan Kristus itu, sudah seharusnya kita tidak memikirkan pemikiran, saya tidak usah berbuat ini, berbuat itu. Bahkan kalau kita lihat di ayatnya yang kelima, itu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau Kristus datang dengan kepedulian, datang kepada kita dengan apa adanya kita juga harusnya meneladani Sang Kristus itu, yang meskipun kelihatannya ketika kita melakukan ini dan itu sepertinya gagal atau sia-sia, kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Maka dari itu, kalau kita benar-benar murid Yesus, kita sudah seharusnya meneladani pekerjaannya. Kiranya firman Tuhan menjadi refleksi kembali buat kita, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya yang sudah dimenangkan dan mengalami kemenangan itu, kita seharusnya menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan, dengan bukan jadi apatis, tapi justru lebih bersemangat, karena kita tahu pengharapan kita ada di dalam Kristus yang kekal itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan memberikan kami semua kekuatan, bagaimana Engkau adalah Allah yang sudah menunjukkan teladan yang sempurna, bagaimana kepedulian Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela lahir di dalam dunia ini, mati bagi kami semua. Dan kiranya melalui kemenangan Kristus itu yang sudah kami rasakan dan alami, kami juga dapat meladaninya, dengan kami juga menjadi dampak dan berkat bagi sesama kami. Meskipun kecil, atau meskipun kami seringkali gagal, namun kiranya pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Dan kiranya kami dapat terus menerus setia dengan panggilan kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian doa Sabtu pagi kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.